طيب إن شاء الله أنا mulai ya بإذن الله تعالى sekarang. تفضل أستاذ. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimah dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, nikmat, dan juga segala limpahan pemberian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak nikmat tersebut, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah nikmat umur dan juga nikmat kesehatan yang selalu dan masih senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan limpahkan kepada kita semuanya yang ada di sini. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa pada tahun ini, tahun 1443 dari hijrahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita memasuki kembali sebuah momen, memasuki kembali sebuah bulan yang luar biasa, bulan penuh dengan rahmat yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti selama ini. Bulan Ramadan. Dan tidak terasa juga bulan Ramadan ini kita sudah lewati 1 pekan ya, kurang lebih. Yang di Indonesia ada yang melewatinya 6 hari atau hampir 1 pekan. Kita semua yang jelas ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah suatu nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan dan berikan kepada kita. Dan kita sebagai hamba-hamba Allah di sini adalah hamba-hamba yang Ia pilih, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk mendapatkan nikmat tersebut. Ikhwatal iman, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari kita menunggu datangnya waktu maghrib bagi antum dan kita semua yang sedang berada di Saudi, dan juga bagi antum yang sudah berbuka yang berada di Indonesia, maka kita sedikit ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ingin sedikit memotivasi kembali diri kita dengan hal-hal yang baik, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu yang ada di depan kita ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ana diberikan kepercayaan oleh Ustaz Sulhan, padahal beliau adalah orang yang lebih utama dan jauh lebih berilmu daripada ana pribadi di sini. Namun mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dan apa yang ana sampaikan menjadi nasihat bagi diri kita sendiri, bagi diri ana sendiri, dan juga bagi antum semua hadirin dimanapun antum berada. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tadi ana sampaikan pada muqaddimah beberapa kalimat yang lalu, ana katakan bahwa nikmat umur ini sejatinya adalah nikmat yang luar biasa besar, yang tidak semua orang mendapatkannya, dan tidak semua orang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat tersebut. Kita lihat bagaimana kita melewati pandemi ya selama 2 tahun. Kita melewati 2 kali Ramadan pula di dalam masa pandemi tersebut. Dengan berbagai macam kondisi yang tidak enak tentunya dan tidak biasa. Kita melewati hari-hari Ramadan dengan tanpa adanya salat tarawih berjamaah. Bahkan sebagian kita tidak bisa menghadiri salat Idul Fitri. Kemudian di antara kita banyak yang
ditimpa sakit dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi ini, kemudian dia melewati hari-hari Ramadan, tidak mampu untuk saum, tentunya dengan berbagai macam hal yang tidak enak tersebut. Namun binikmatillah, dengan segala limpahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur hingga detik ini. Padahal kita sadar dan kita tahu, selama 2 tahun kemarin pandemi itu terjadi dan kita melewatinya, betapa banyak ya manusia dan orang-orang, bahkan orang-orang terdekat yang kita ketahui, yang kita kenal, mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa tersebut. Namun kembali kita sadari, ternyata diri kita termasuk orang-orang yang belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih senantiasa mendapatkan nikmat umur sampai detik ini. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini adalah suatu nikmat yang luar biasa? Bukankah ini suatu anugerah yang tidak ternilaikan harganya dengan nominal apapun? Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki bulan Ramadan, padahal yang lalu mungkin kita melewati dengan beberapa orang. Namun hari ini banyak di antara orang tersebut yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa fadilah dan keberkahan bulan Ramadan yang mungkin kita sekarang berusaha untuk mendapatkannya, tidak lagi bisa didapatkan oleh mereka yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya umur ini nikmat yang luar biasa. Umur ini suatu anugerah yang tidak ada batasnya atau tidak bisa kita bayangkan nominal dan nilainya sedikit pun. Ini adalah nikmat dan hakikat nikmat yang luar biasa. Kita tahu bagaimana bulan Ramadan penuh dengan fadilah dan keberkahan. Penuh dengan ampunan, rahmat, pahala, maghfirah. Pahala yang berlipat ganda. Ada malam Lailatul Qadar di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya akan membebaskan orang-orang atau sekian banyak hamba dari neraka dan azabnya. Allah juga Subhanahu wa taala memberikan 2 kebahagiaan bagi orang yang saum. Saat dia berbuka dan saat nanti menemui Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu, orang yang berpuasa pun, orang yang saum di bulan Ramadan memiliki doa yang mustajab. Bahkan saat dia berbuka, dia berdoa kepada Allah, maka tidak ada halangan antara dirinya dengan Rabb-nya. Keutamaan yang begitu banyak, fadilah yang begitu besar, yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana seandainya kita dihalang atau kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fadilah tersebut. Ini tentunya adalah suatu keutamaan yang luar biasa jika kita benar-benar menyadari nikmat-nikmat tersebut. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, yaitu nikmat waktu, nikmat kita disampaikan kepada bulan yang penuh dengan keberkahan ini, harusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan cara terbaik kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memanfaatkan nikmat tersebut dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kita rasakan nikmat ini adalah nikmat waktu, nikmat umur. Maka kita manfaatkan umur dan waktu yang kita dapatkan ini dengan sebaik-baiknya untuk mengisinya atau untuk kita isi dengan berbagai macam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk syukur kita yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Ia berikan ini. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita ingin menyadari dan berusaha menyadarkan kembali diri kita yang terkadang kita lupa, yang terkadang kita lalai, bahwa nikmat umur adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan setelah Islam dan nikmatul iman. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada 2 nikmat di mana banyak sekali orang-orang tertipu dan lalai dari 2 nikmat tersebut. Yang pertama adalah as-sihhah, yang kedua adalah al-faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang dan waktu kosong. Seseorang mendapatkan nikmat ini terkadang dia tidak merasakannya sehingga atau sampai nikmat tersebut hilang dari dirinya maka dia baru mengingat dan merasakan hal tersebut. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya
di awal-awal bulan Ramadan ini atau di pekan pertama bulan Ramadan ini, di hari Jumat dan di sore hari ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita sedang saum, di saat kita sedang pada waktu yang begitu mulia di sore hari Jumat, kita meninggikan asa dan meninggikan harapan kepada Allah dengan penuh hati yang bermunajat kepada Allah dan hati yang memohon kepadanya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ia memberikan kepada kita semuanya taufik, memberikan kepada kita semuanya hidayah, memberikan kepada kita semuanya inayah dan juga kekuatan agar kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk beribadah sebaik-baiknya di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan Ramadan. Allahumma amin. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata banyak dari kaum muslimin meskipun dia mendapatkan nikmat umur dan waktu yang begitu panjang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya begitu lama, nikmat umur yang begitu panjang. Namun banyak ternyata di antara kaum muslimin yang merasa hidupnya masih dalam keadaan yang seperti itu-itu saja. Masih dalam alur yang datar sekali. Tidak ada suatu perubahan yang signifikan dari tahun dan tahun yang terus berlalu dalam hidupnya. Berbagai macam problematika pribadinya masih senantiasa ada, masih terus ada, dan dia tidak tahu bagaimana solusi yang terbaik untuk selesai dari problematika pribadi tersebut. Kebiasaan-kebiasaan buruk dan juga dosa-dosa yang masih belum bisa dia tinggalkan. Begitu banyak. Interaksinya dengan manusia, ibadahnya kepada Allah, sholatnya, doanya, hubungannya dengan Al-Quran, sifat dan akhlaknya dalam kesehariannya. Masih banyak di antara kaum muslimin dalam hal-hal tersebut belum mencapai pada titik ideal, belum mencapai pada titik yang dia impi-impikan, yang dia idam-idamkan untuk dirinya. Dia masih belum mencapai pribadinya yang ideal, pribadinya yang dia harapkan yang paling baik. Ikhwatul iman, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ana lontarkan kalimat ini, kita adalah orang tersebut. Mungkin kita adalah orang yang memiliki sifat di antara hal-hal yang ana sebutkan tadi barusan. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau begitu, pertanyaan besar yang kita tanya sebenarnya adalah kira-kira apa sebabnya? Mengapa bisa seperti itu? Mengapa diri kita terus memiliki hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang tidak baik bahkan, dan itu berjalan dalam waktu yang cukup lama? Ada di antara kita subhanallah yang sudah melewati 10 kali Ramadan, 20 kali Ramadan, 30 kali Ramadan, 40 bahkan 50 ataupun 60 kali bulan Ramadan. Dia melewati semua momen dan juga semua musim ketaatan tersebut. Tetapi dia masih mendapati hal-hal yang tidak baik dalam dirinya. Dia bertanya-tanya, mengapa bisa terus seperti ini? Mengapa diri saya tidak bisa move on, tidak bisa berubah, tidak bisa bangkit dari segala hal-hal yang tidak baik ini? Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin menjawab dan tentunya kita ingin mendapatkan solusi dari itu semuanya. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya muhadarah ataupun nasihat yang ingin kita berusaha resapi pada sore hari ini atau petang hari ini adalah tentang bahwa Ramadan adalah sebuah momen yang sangat tepat untuk berubah dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Dari masa-masa yang kelam menjadi masa yang lebih bersih dan lebih putih lagi. Berubah bukan hanya dari kondisi yang tidak baik, bahkan berubah dari kondisi yang sudah baik menjadi kondisi yang lebih baik lagi dan semakin lebih baik lagi setiap hari. Ikhwatal iman, inilah yang ingin kita resapi, inilah yang ingin kita evaluasi dalam diri kita pada momen kali ini. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pertanyaan kita tadi. Lantas sebenarnya apa kira-kira sebab ataupun hal yang paling besar atau faktor yang paling besar yang menghalangi seseorang untuk bisa berubah dalam hidupnya
menjadi lebih baik lagi, dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik lagi? Apa kira-kira sebab yang menghalangi seseorang tidak bisa melakukan hal tersebut? Ikhwatal iman, tentunya di sana banyak faktor. Tentunya di sana banyak sekali penyebab. Tentunya di sana banyak sekali hal-hal yang menghalangi seorang hamba untuk berubah menjadi lebih baik. Tetapi di antara hal yang paling besar tersebut, atau di antara faktor yang paling besar tersebut, adalah tidak adanya azam ataupun tekad yang kuat untuk berubah, tekad yang menancap dalam diri, yang kita katakan dalam diri sendiri bahwa kita ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehendak. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan, masyiah, keinginan, kehendak, ya. Kita juga diberikan kesempatan untuk berniat, berazam. Tidak ada halangan antara diri kita dengan hal-hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan tersebut ke dalam diri kita atau pada diri kita. Meskipun nantinya kehendak seorang hamba tidak bisa berjalan begitu saja sesuai dengan keinginannya. Namun Allah Subhanahu wa taala di atas kehendak manusia ada kehendak yang lebih besar lagi, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang perlu kita sadari bahwa kita memiliki kehendak dan azam. Lantas ketika seseorang tidak memiliki azam dan niatan yang kuat dalam hatinya, sebenarnya apa yang menghalangi dia untuk memiliki azam tersebut? Tentunya ini adalah suatu keharaman atau suatu hal yang sangat rugi sekali ketika seseorang tidak bisa hanya untuk sekedar berazam dalam dirinya dengan kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak sekali ayatnya dalam Al-Qur'an, ya, tentang bahwa manusia ini memiliki azam dan juga memiliki kehendak, di mana setiap kita berhak dan memiliki pilihan untuk menentukan jalannya. Dalam surat At-Takwir Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liman syaa'a minkum ay yastaqim. Barang siapa di antara kalian berkehendak, maka dia bisa menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Dalam surat Al-Muddathir Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Siapa di antara kalian berkehendak, dia bisa maju untuk mendapatkan ketaatan kepada Allah. Dia bisa bergerak maju, datang, ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga dia yata'akhkhar, dia mundur dengan melakukan kemaksiatan. Artinya pilihan itu ada di hadapan kita. Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah bahwasanya sungguhnya kebenaran itu adalah dari Rabb kalian. Maka barang siapa yang berkehendak untuk beriman, maka hendaklah dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Dan jika dia berkehendak, dan barang siapa yang berkehendak, dia juga bisa kufur terhadap kebenaran tersebut. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam diri kita ada yang namanya kehendak. Kita bisa menentukan pilihan. Kita bisa menentukan arah yang kita mau. Dan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatannya kepada kita. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang berubah, ya, dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain, baik itu dari kondisi yang baik kepada kondisi yang buruk. Tidaklah dia berubah, dan tidaklah dia berubah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk, kecuali dialah yang memulai langkah tersebut. Allah Subhanahu wa taala jelas yang menentukan takdir. Allah Subhanahu wa taala jelas yang memiliki kehendak yang paling besar di atas segala kehendak manusia. Namun, sebagai langkah terkecilnya, kitalah yang menentukan pilihan tersebut dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kondisi suatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Sehingga mereka merubah kondisi diri mereka sendiri. Kemudian dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah nikmat yang ia berikan kepada suatu kaum sehingga mereka merubah diri mereka sendiri. Artinya, jika seseorang dalam kondisi yang baik, dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dan sebagainya. Kemudian dia tiba-tiba kehilangan nikmat tersebut. Nikmat tersebut tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu saja tanpa sebab. Dialah yang merubah dirinya sendiri sehingga nikmat tersebut tidak lagi layak dan pantas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya sendiri, kepada hamba tersebut. Dialah yang telah merubah dirinya dari kondisi yang taat kemudian berubah menjadi orang yang mulai terjun dan melakukan berbagai macam kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Ketika diri hamba berubah, ketika seseorang merubah dirinya dari kondisi yang baik menjadi kondisi yang tidak baik, maka disitulah dia akan merasakan konsekuensi yang buruk dan negatif dari perlakuannya atau dari perbuatannya. Begitu juga seseorang, dia tidak akan bisa merubah, dia tidak akan berubah menjadi kepada kondisi yang lebih baik lagi sebelum dirinya yang menentukan, sebelum dirinya yang berazam ke dalam hatinya bahwa dirinya ingin berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik lagi. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, yang kita resapi ini menjelaskan kepada kita bahwa kitalah orang yang memiliki azam tersebut. Kitalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki pilihan, untuk menentukan dalam diri kita apakah kita ingin berubah menjadi lebih baik atau tidak. Apakah kita ingin meninggalkan segala maksiat atau tidak? Kita yang memiliki azam tersebut. Kita yang memiliki tekad tersebut. Apakah kita ingin hubungan kita kepada Allah lebih baik lagi atau hanya seperti itu saja selama ini? Apakah kita ingin Ramadan kali ini lebih berkualitas atau hanya berjalan seperti Ramadan-Ramadan yang sebelumnya ataupun yang telah lalu? Kita yang memiliki azam dan kita yang memiliki pilihan tersebut. Oleh karena ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faktor terbesar ketika seseorang ingin berubah dari suatu kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang baik, ataupun dari kondisi yang sudah baik ingin berubah menjadi semakin lebih baik lagi, faktor yang paling besar yang bisa membawa dirinya kepada hal tersebut adalah azam dan tekad yang kuat dalam dirinya untuk berubah menjadi lebih baik. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika kita berkata bahwa Ramadan adalah sebagai momen perubahan, tentunya perubahan yang kita inginkan adalah perubahan dari hal yang tidak baik menuju hal yang baik. Artinya perubahan ada dua jenis. Ada perubahan ke arah yang buruk atau perubahan ke arah yang baik. Dan tentunya yang kita inginkan adalah yang kedua. Kita ingin berubah dari satu kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang baik. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya yang perlu kita pelajari ataupun kita ingat bersama di sini. Sebenarnya apa itu urgensi perubahan bagi diri seorang muslim? Urgensi perubahan bagi seorang muslim. Mungkin ada di antara kita yang saat ini dia bertanya ataupun dia berpikir bahwa apakah penting sebenarnya saya merubah diri ini? Atau apakah penting saya sebenarnya berubah dari diri saya yang kemarin kemudian kepada diri saya yang mungkin esok hari seperti apa? Artinya ada di antara kita mungkin sekarang yang bertanya, sebenarnya pentingkah perubahan itu? Ya, sambil ana sampaikan pertanyaan ini kepada antum dan antum berusaha untuk berusaha untuk menjawab ya. Apakah kira-kira urgensi dari perubahan bagi diri seorang muslim? Baik. Tentunya di sana ada beberapa hal yang menjelaskan tentang urgensi kita atau pentingnya kita berubah. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perubahan adalah tuntutan hidup kita. Perubahan adalah bagian dari dinamika kehidupan. Perubahan adalah tuntutan logika yang sehat. Ya, seiring fisik, ilmu dan pengalaman yang bertambah, yang tentunya kita rasakan. Kita manusia lahir ya dari satu kondisi di mana kita bayi, kemudian kita berubah menjadi fase memasuki fase anak-anak, kemudian fase remaja, kemudian menjadi seorang muda dan mudi,
kemudian dewasa, kemudian kita memasuki fase tua, dan akhirnya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua adalah sebuah dinamika kehidupan, perputaran dan perubahannya. Kemudian juga seiring dengan ilmu, bukankah kita merasakan bahwa kita yang dahulu bukanlah kita yang sekarang secara keilmuan? Bukankah kita mengetahui hal-hal yang baru setiap harinya? Bukankah kita sekarang mengetahui ilmu-ilmu yang mungkin kita ketahui dahulu itu tidak benar? Bukankah kita sekarang mengetahui kebenaran lebih banyak daripada kita yang dahulu? Tentunya ini adalah suatu hal yang terjadi dan pasti terjadi dalam diri kita sebagai seorang manusia. Dan ini semua menyebabkan atau menuntut diri kita ya untuk melakukan suatu perubahan sehingga diri kita pantas ya untuk melewati atau untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada dalam diri kita tersebut. Apakah pantas seseorang yang bertambah fisiknya, bertumbuh fisiknya, bertambah umurnya, kemudian ilmunya, namun ternyata akhlak dan sikapnya tidak berubah? Tentunya tidak pantas. Berarti di sini perubahan itu perlu. Bukankah kita saat kita masa-masa kecil, saat kita masa-masa muda, saat kita masa-masa di bangku sekolah mungkin atau di bangku kuliah, ya, bukankah kita yang dulu tidak pantas mungkin memiliki beberapa karakter kalau kita terapkan pada hari ini? Ini berarti menunjukkan bahwa perubahan adalah sesuatu hal yang urgen, sesuatu hal yang harus kita lakukan. Oleh karena ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak melihat adanya perlu adanya suatu perubahan dalam diri ini adalah orang yang sejatinya tidak menyadari tentang dirinya sendiri atau tidak menyadari tentang hakikat kehidupan ini. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, urgensi perubahan dalam diri seorang muslim. Orang yang berubah lebih baik atau orang yang tidak berubah menjadi lebih baik setiap harinya, berarti dia siap terkurung dalam kebodohannya, dalam kesalahan-kesalahannya, dan dia siap tertinggal dalam berbagai macam kebaikan oleh orang-orang yang sudah berubah. Dan dia berarti siap untuk ditinggalkan dan dikalahkan oleh orang-orang lain. Ikhwatul iman, sekarang ketika seseorang tidak berubah, dan dia mungkin dalam suatu kebodohan, dia tidak mau merubah ilmunya, dia tidak mau belajar, dia tidak mau mengupgrade, dia tidak mau untuk membuka kembali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak mau kembali menuntut ilmu syar'i. Bukankah berarti dia berada dalam kebodohan yang selalu dia lakukan selama ini? Seseorang kapan akan keluar dari kebodohan jika dia tidak mau merubah dirinya? Seorang kapan dia akan keluar dari kesalahan jika dia tidak berusaha untuk merubah dirinya? Seseorang bagaimana mungkin dia akan berpacu dan akan bersaing dengan orang-orang lain jika dia tidak mau berubah? Orang lain sudah pergi meninggalkan dirinya beratus kilometer, sedangkan dirinya masih tertinggal di belakang. Tentunya di sini menunjukkan bahwa perubahan adalah suatu hal yang urgen, suatu hal yang perlu untuk kita lakukan dalam diri kita. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang yang tidak merubah dirinya kepada arah yang lebih baik, singkat katanya berarti dia adalah orang yang tidak peduli. Dia adalah orang yang tidak sayang dan tidak mencintai dirinya sendiri. Orang yang tidak mencintai kebaikan bagi dirinya sendiri. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kesimpulan akhir yang kita katakan bahwa jika seseorang tidak berupaya dan berusaha sebaik mungkin untuk berubah dengan perubahan yang signifikan, dengan perubahan yang totalitas, bukan hanya perubahan yang dilakukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, lantas kemudian dia kembali kepada hal-hal yang buruk. Kita inginkan perubahan yang signifikan, perubahan yang totalitas dalam diri kita masing-masing. Jika seseorang tidak menginginkan dan jika dia tidak peduli dengan perubahan yang baik tersebut, maka sejatinya dia adalah orang yang tidak mencintai dirinya kepada kebaikan, atau orang yang tidak peduli terhadap masa depan dirinya, baik itu masa depan duniawi maupun masa depan ukhrawi. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW sebagai Nabi yang mengajak kita kepada perubahan. Bukankah Nabi SAW yang menyadarkan kaum muslimin dari kegelapan menuju masa yang penuh dengan ilmu yang terang benderang? Bukankah Nabi SAW mengajak kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah untuk berubah dari kekufuran menuju tauhid, untuk meninggalkan agama nenek moyang, untuk meninggalkan agama kesyirikan kepada ajaran yang penuh dengan ubudiyah dan juga mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi SAW adalah panutan kita dan contoh kita dalam perubahan. Nabi SAW ketika beliau tidak mampu mendirikan syariat Allah di Mekah, beliau ditekan, syariat Allah Subhanahu wa taala diintimidasi dan dikecilkan atau dikucilkan oleh orang-orang Quraisy. Beliau sallallahu alaihi wasallam akhirnya berpindah dari kota Makkah menuju Madinah. Bukankah itu suatu perubahan? Inilah urgensi perubahan, ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadi pribadi yang seperti itu, mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya para sahabat Khulafaur Rasyidin, yang mana mereka selalu berpindah dari satu kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang lebih baik, dari kondisi yang buruk menjadi kondisi yang baik, dan seperti itu seterusnya. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, pertanyaan berikutnya setelah kita mengetahui urgensi perubahan bagi diri seorang muslim, lantas kita ingin bertanya, mengapa bulan Ramadan adalah momen yang tepat atau waktu yang tepat untuk kita lakukan perubahan kepada diri kita? Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan adalah musim yang penuh dengan ketaatan. Dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ada satu bulan ini yang beda dengan bulan-bulan lainnya. Dan ini memiliki satu hikmah yang besar di balik sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, yaitu di bulan Ramadan, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, kepada umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian atau semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Penggalan ayat yang terakhir ini coba kita renungi. Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang ketika dia menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ini, nanti di akhir saum dia keluar menjadi hamba Allah yang mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada perubahan. Ketika seseorang tadinya dia sebelum memasuki saum, dia memiliki hal-hal atau memiliki derajat ketakwaan yang tidak baik atau yang kurang baik, yang tidak maksimal, yang kurang maksimal. Setelah dia melewati hari-hari di bulan Ramadan, maka diharapkan nanti di akhir dia mencapai derajat ketakwaan tersebut. Ikhwatal iman, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditafsirkan oleh para ahli tafsir, bahwa ini adalah satu ta'lil atau satu illah, suatu hal yang yang dijadikan sebagai suatu alasan, ya, atau suatu hikmah di balik adanya siam di bulan Ramadan. Adanya syariat saum di bulan Ramadan di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penggalan akhir ayat tadi. La'allakum tattaqun, agar kalian diharapkan nanti menjadi orang-orang yang mencapai derajat ketakwaan, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bulan Ramadan adalah momen yang sangat tepat agar kita berubah menjadi hamba yang lebih baik? Karena bulan Ramadan adalah madrasah imaniyah. Dia adalah madrasah yang menempa, yang menggembleng iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kita kepada Allah. Bukan hanya itu, bulan Ramadan juga adalah sebuah madrasah sulukiyah, madrasah yang menggembleng akhlak dan karakter suluk, sifat-sifat kita sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bulan Ramadan dengan ini adalah sebuah momen yang sangat tepat untuk kita jadikan sebagai titik perubahan, sebagai batu lompatan untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua, mengapa bulan Ramadan adalah momen yang tepat? Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan banyak sekali ibadah-ibadah yang agung yang tidak ia syariatkan kecuali pada bulan Ramadan ini saja. Ikhwatal iman dimuliakan Allah. Sebagai misal, yang paling utama syariatnya adalah saum itu sendiri. Saum di bulan Ramadan, berpuasa, menahan diri kita dari segala hal yang membatalkan saum tersebut, dimulai dari terbitnya, dimulai dari masuknya waktu fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Kemudian juga ada syariat kita qiyamul lail.
ya, mendirikan atau menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, baik itu dengan sholat, dengan qiraatul Quran, dengan zikir, dengan istighfar, dengan berbagai macam amalan soleh lainnya. Menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan adalah satu ibadah yang tidak atau yang tidak ditekankan kecuali pada bulan ini saja, yang tidak ditekankan pada bulan-bulan lainnya. Namun pada bulan ini begitu sangat ditekankan, qiyamul lail. Bahkan sampai Nabi SAW mengimami para sahabatnya dalam sholat tarawih, dalam sholat malam. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bulan Ramadan ada qiyamul lail, ada sholat tarawih, di mana kita di situ menghidupkan malam-malam kita dengan ibadah yang begitu agung ini. Kemudian dalam bulan Ramadan, syahr unzila fihi al-Quran, bulan di mana di situ diturunkan Al-Quran. Oleh karenanya kita ingin di sini berusaha memperbanyak qiraatul Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebaik-baiknya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan juga kita disyariatkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita berdoa kepada Allah di saat-saat sahur? Kita beristighfar di saat-saat sahur, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji sifat-sifat hamba Allah yang beriman yang memanfaatkan waktu sahur dengan istighfar. Begitu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita akan berbuka. Bukankah kita juga memperbanyak doa kepada Allah di siang hari dan di malam hari? Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah juga di bulan Ramadan kita disyariatkan atau kita disunnahkan mengikuti panutan kita ataupun teladan kita Nabi SAW, yaitu dengan memperbanyak sedekah dan memperbanyak memberikan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan sedekah dan pemberian. Bukankah juga dalam bulan Ramadan kita disyariatkan untuk mengeluarkan zakatul fitr, zakat fitri kita. Bukankah juga pada bulan Ramadan kita disyariatkan untuk beriktikaf pada 10 hari terakhir atau 10 malam terakhirnya. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menjadikan bulan Ramadan adalah momen yang sangat tepat untuk berubah. Kita lihat saat kita saum. Bukankah ketika kita saum kita menahan diri kita dari segala hal yang membatalkan saum? Makan, minum, jima, dan segala hal yang membatalkan saum, baik itu hal-hal yang membatalkan diri kita dengan sengaja maupun yang tidak sengaja ataupun yang tidak diinginkan. Bukankah kita dengan saum ini menahan diri kita dari segala syahwat? Berarti saum adalah momen yang tepat untuk melatih kesabaran. Begitu juga saat saum. Bukankah kita mempertahankan saum kita, ya, meskipun kita diperintahkan oleh orang atau kita diajak oleh orang untuk berbuka, meskipun kita dibayar? Apakah kita akan berbuka puasa di siang hari? Ya, ada seseorang yang datang kepada kita dengan iming-iming harta sekian uang, kemudian kita diajak untuk berbuka. Kita akan menolaknya tentunya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ibadah kita saum ini bukan untuk dirinya dan bukan untuk siapa-siapa. Ibadah kita ini saum adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini kita belajar tentang muraqabatullah, tentang merasa dipantau dan diawasi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saum juga kita belajar tentang ihsan dalam ibadah. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bukankah itu yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril? Jika engkau tidak mampu melihat Allah dalam beribadah, maka sesungguhnya ketahuilah Allah yang melihatmu. Berarti dengan syariat saum ini kita belajar untuk menerapkan ihsan dalam ibadah kita. Bukankah dengan saum kita merasakan penderitaan orang-orang yang miskin, yang kelaparan? Kita jadi tahu rasanya orang-orang yang kelaparan. Kita mungkin selama ini ada orang-orang yang bergelimang harta, tidak pernah kekurangan makanan, tidak pernah tahu rasanya kelaparan, ya. Tidak pernah tahu perihnya perut ketika tidak diisi oleh makanan. Namun dengan saum kita jadi tahu bahwa inilah rasa yang dirasakan, atau inilah perihnya rasa yang didapatkan oleh orang-orang yang kelaparan tersebut. Bukankah dengan saum kita juga belajar tentang persatuan bersama kaum muslimin, di mana kita memulai saum di waktu yang sama, berbuka di waktu yang sama. Memulai saum saat begitu waktu fajar shadiq masuk, kita semua menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Begitu waktu berbuka adzan dikumandangkan maghrib, semua kaum muslimin langsung membatalkan puasanya atau berbuka puasa. Ini adalah suatu momen
yang sangat tepat sekali ketika untuk mendidik diri kita dengan berbagai macam hal. Ketika kita mampu untuk bersabar, tentunya kita mampu untuk bersabar pada hari-hari setelah bulan Ramadan. Jika kita mampu untuk bersabar dari segala hal yang membatalkan puasa, tentunya kita insya Allah akan mampu untuk berubah, menahan diri dari segala hal yang tidak pantas dan tidak layak dikerjakan oleh seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala di selain bulan Ramadan. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang qiyamul lail, banyak di antara kita yang selama ini sebelum Ramadan dia meninggalkan sholat malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk sekedar sholat witir sebelum tidur, dia tidak mampu melakukannya. Bertahun-tahun seperti itu, dan dia mengidam-idamkan bagi dirinya untuk bisa melakukan sholat witir dalam dalam hidupnya, meskipun hanya sedikit, meskipun hanya 1 ataupun 3 rakaat saja. Dia selalu beralasan dan dia selalu memiliki anggapan bahwa dia tidak mampu, bahwa dia lemah, bahwa dia tidak kuat dan sebagainya. Ternyata setelah dia melewati bulan Ramadan, setelah kita hari ini melewati 1 minggu kurang lebih dalam bulan Ramadan, kita mendapati diri kita ternyata mampu, kita kuat, kita bisa berdiri bersama imam. Bukankah kita sholat bersama imam bukan hanya 3 rakaat saja, namun bahkan 11 bahkan 13 rakaat. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada diri kita bahwa kita mampu. Selama ada azam dan tekad tersebut, sebenarnya kita mampu untuk berubah. Oleh karena itu, bulan Ramadan adalah momen yang sangat tepat sekali. Momen yang sangat tepat agar kita berubah dari masa yang dahulu kita meninggalkan malam kita dari sholat witir, kemudian kita berubah insya Allah setelah bulan Ramadan, kita tidak akan pernah lagi meninggalkan sholat witir, yaitu ibadah yang begitu luar biasa ini. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam bulan Ramadan kita membuktikan bahwa diri kita mampu membaca Al-Quran? Bukankah di tengah kesibukan dan di sela-sela kesibukan yang begitu padat, kita tetap mampu menyisihkan waktu kita meskipun hanya 5-10 menit untuk membaca sehalaman Al-Quran, ataupun 2 halaman, ataupun 2 lembar, ataupun 3 lembar, ataupun 1 juz Al-Quran. Terkadang kita mampu membuktikan bahwa kita mampu mengkhatamkan Al-Quran meskipun hanya sekali. Ini menunjukkan kepada kita bahwa diri kita mampu jika kita ada tekad dan ada kemauan. Oleh karena itu, kita jika mampu melakukan pada bulan Ramadan, mengapa kita tidak mampu melakukannya setelah bulan Ramadan ini pergi? Oleh karenanya bulan Ramadan adalah momen yang tepat sekali agar kita melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam doa, sedekah, zakat dan i'tikaf. Ini semua memiliki hikmah yang luar biasa. Ketika seseorang sebelum bulan Ramadan, dia mungkin ditimpa oleh penyakit hati, yaitu kesombongan dan ujub dan keangkuhan dalam dirinya, sehingga dia lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum bulan Ramadan. Dia lupa bahwa dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada bulan Ramadan kita belajar bagaimana kita menengadahkan tangan kita. Bagaimana dalam sepertiga malam terakhir kita menengadahkan tangan kita. Bagaimana kita dalam berbuka puasa meninggikan harapan dan keinginan-keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling besar atau ibadah yang paling agung di antaranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Berdoa itu adalah ibadah yang hakiki. Hakikat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang menghambakan dirinya dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon izin sebentar. Khotal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya segala macam ibadah yang ada di bulan Ramadan ini sejatinya dia menggembleng diri kita, mendidik diri kita untuk
melakukan suatu perubahan, meninggalkan suatu kesalahan? Bukankah kita di bulan Ramadan menjauhkan lisan kita dari ucapan-ucapan yang haram, dari mencela, dari ghibah, dari namimah, dari ucapan-ucapan yang tidak halal, ucapan-ucapan yang haram. Oleh karenanya ketika kita mampu melakukannya pada bulan Ramadan, berarti kita juga insya Allah akan mampu melakukannya di selain bulan Ramadan. Oleh karenanya bulan Ramadan adalah momen yang sangat tepat sekali untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW adalah seorang yang sangat dermawan. Dan beliau, kedermawanan tersebut menjadi berlipat kali lebih lagi saat di bulan Ramadan. Wa kana ajwadu min ar-rihil mursalah. Nabi SAW disifati saking dermawannya, ya, lebih dermawan daripada angin yang bertiup atau berhembus. Subhanallah. Tangan beliau tidak pernah tertahan untuk menyimpan suatu nikmat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan. Hati beliau tidak pernah menginginkan menikmati suatu harta ataupun suatu makanan, sedangkan di sampingnya ada tetangga yang membutuhkan, ada fakir miskin yang kelaparan dan sebagainya. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk kita berubah menjadi seseorang hamba yang lebih dermawan lagi. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam i'tikaf. Seseorang yang beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tafarrugh dan dia mengosongkan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita agar seorang hamba menyadari hakikat kehidupannya di dunia bukanlah untuk selamanya, namun untuk menjadi batu lompatan untuk mengejar kampung akhirat sana atau untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Dari i'tikaf kita belajar tentang memutus ambisi dunia kita yang terkadang tidak disadari merasuk ke dalam diri kita. Ikhwatal iman dimuliakan Allah. Oleh karenanya dari syariat i'tikaf kita belajar tentang perubahan. Kita belajar untuk berubah menjadi hamba yang lebih zuhud terhadap dunia, yang memiliki pandangan dan angan-angan yang tidak panjang terhadap dunia, namun memiliki pandangan dan mimpi yang jauh nanti di akhirat dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ketika bulan Ramadan memasuki ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka pada hari pertama tersebut para syaitan dibelenggu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasuffidat maradatus syayatin." Para syaitan dibelenggu. Kenapa mereka dibelenggu? Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Allah menjadikan bulan Ramadan adalah bulan yang Allah siapkan agar hamba-hambanya mereka bisa lebih maksimal dan bisa lebih fokus lagi. Agar bisa lebih memaksimalkan semua upaya, waktu, dan tenaga mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dikurangi dan diminimalisir segala bentuk gangguan yang ada di dalam bulan Ramadan. Para syaitan dibelenggu. Pintu-pintu surga dibuka sebagai bentuk motivasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya agar mereka memiliki suatu optimisme bahwa mereka insya Allah akan bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga neraka ditutup. Wa ghulliqat abwabun niran, ditutup di situ pintu-pintu neraka. Ini juga menjadi sebuah motivasi bahwa hari ini neraka ditutup. Bulan ini neraka ditutup pintu-pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah hikmah dan pesan yang disampaikan kepada kita bahwa seharusnya kita meninggalkan segala pesimisme, bahwa kita termasuk hamba-hamba yang durhaka, bahwa kita termasuk hamba-hambanya yang buruk, menjadi hamba-hambanya yang selalu berdosa. Kita meninggalkan segala persepsi tersebut agar kita move on dan agar kita menyemangati diri kita, agar kita kemudian bangkit mengatakan kepada diri kita bahwa kita pun memiliki kesempatan yang sama dengan hamba-hamba Allah yang saleh lainnya. Kita memiliki kesempatan dan pilihan yang sama untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, oleh karenanya bulan Ramadan adalah momen yang sangat tepat sekali untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, jika seseorang setelah mendengar semua keutamaan bulan Ramadan, semua fadilah di bulan Ramadan, semua pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan, namun dia tidak termotivasi dengan itu semuanya,
maka di bulan mana lagi dia akan termotivasi? Jika setelah disuguhkan berbagai macam limpahan pahala dari Allah dan keutamaan yang luar biasa, seorang hamba masih tidak semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, maka kapan lagi? Atau pada bulan apa lagi dia akan bersemangat untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan? Jika pada bulan yang di situ ditutup pintu-pintu neraka, seseorang tidak berubah, seseorang tidak bertaubat dari dosa-dosanya, dari maksiat-maksiatnya, maka di mana dia akan diharapkan akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lagi? Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bulan Ramadan adalah momen yang sangat tepat sekali agar kita berubah menjadi hamba yang lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya begitu juga dengan diri kita ketika kita mengatakan bahwa segala perubahan tadi kita kaitkan, kita sangkutkan dengan azam dan niat. Dan azam dan niat ini terjadinya di mana? Dia amalannya siapa? Amalannya hati. Bukan amalan lisan, bukan amalan mata, bukan amalan tangan. Dia adalah amalan hati kita. Hati kita adalah raja. Hati kita adalah raja. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya bahwa ada segumpal darah, ya, yang apabila segumpal darah tersebut baik, maka baik pula lah seluruh amalan seorang hamba. Dan jika buruk, maka buruk pula lah amalan seorang hamba. Apakah tersebut? Gumpalan darah tersebut adalah hati. Ikhwatal iman, al-qalb, hati kita adalah raja. Jika kita menjadikan hati kita ini adalah hati yang bersih, hati yang putih, hati yang taat dan khudu' kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita insya Allah dengan mudah akan melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Dan pada bulan Ramadan, hati kita terjaga dari berbagai macam hal yang mengotorinya. Bukankah hati ini ibarat sebuah markas ataupun sebuah pusat mesin yang ada dalam diri kita? Mata menjadi penyalur bagi hati, lisan menjadi penyalur juga bagi hati kita. Begitu juga pendengaran, lisan, tangan, semuanya adalah jalur kepada hati kita. Di bulan Ramadan, kita tertahan mata kita untuk melihat hal-hal yang haram, sehingga hati kita lebih bersih. Di bulan Ramadan, lisan kita tertahan dan kita berusaha menjaga untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang haram, maka hati kita pun menjadi bersih. Di bulan Ramadan, telinga kita pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan ilmu, mendengarkan muhadarah, mendengarkan ceramah-ceramah agama, menjadikan hati kita tentunya lebih bersih lagi. Segala jalur yang mengantarkan keburukan ke dalam hati kita, pada bulan ini kita putus dan kita kita tahan di situ. Oleh karenanya, pada bulan ini hati kita menjadi hati yang lebih bersih lagi. Oleh karena itu pula lah bulan Ramadan menjadi momen yang sangat tepat sekali untuk kita melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa itu nasihat-nasihat yang perlu untuk kita resapi bersama, perlu untuk menjadi suatu renungan bersama kepada diri ana sendiri tentunya dan kepada antum semuanya. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh karenanya pada momen ini kita berusaha untuk mengingat bahwa jika seseorang setelah melewati bulan Ramadan atau saat dia melewati bulan Ramadan, dia tidak berazam dengan sebaik-baiknya untuk merubah dirinya ke arah yang lebih baik, untuk merubah dirinya menjadi hamba yang saleh dan salihah, maka kapan lagi dia akan berubah di bulan-bulan setelah bulan Ramadan ini? Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kiranya renungan yang perlu kita resapi dan perlu kita perhatikan bersama di bulan ini. Mudah-mudahan pada satu pekan pertama bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, baik itu siyam maupun qiyam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekuatan dan inayah dan hidayah kepada kita semuanya untuk terus memperbaiki ibadah kita di bulan Ramadan pada sisa-sisa hari yang ada di depan nanti, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu kepada kita kenikmatan umur dan waktu agar kita selalu bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan pada tahun ini. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya itulah nasihat yang bisa Anda sampaikan. Aku qauli hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Jika ada pertanyaan ataupun jika ada hal yang ingin disampaikan, maka Anda berikan kesempatannya. Barakallahu fikum. Anda kembalikan kepada moderator. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Syukron wa jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. Insya Allah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Tayyib Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik Ustadz. Bagaimana cara mendidik diri agar bisa dermawan? Ustadz, syukran wa jazakallahu khairan. Hayyakallah wa jazakumullah khairan. Tentunya dengan menyadari bahwa harta kita tidak akan dibawa mati dalam bentuk fisiknya. Artinya, harta kita, seberapa banyak harta yang kita kumpulkan saat seseorang itu wafat. Kemudian harta tersebut dia misalnya ingin dibawa ya, ke dalam kuburnya, itu tidak akan bisa membawa faedah apa-apa. Harta tersebut akan hilang, harta tersebut akan ditinggalkan, dan tidak akan bisa memberikan pahala sedikit pun. Harta yang akan bisa memberikan faedah dan juga manfaat kepada pemiliknya adalah harta yang dinafkahkan ke dalam jalan-jalan yang kepada kebaikan dan juga jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Oleh karenanya ini menjadi suatu motivasi kepada kita agar kita menjadi hamba yang dermawan, menjadi hamba Allah yang dermawan. Ketahuilah bahwa sedekah yang kita keluarkan, nominal yang kita keluarkan dari harta kita itu sama sekali tidak akan mengurangi pahalanya, tidak akan mengurangi harta kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma naqasat shadaqatun min malin. Tidaklah sedikit pun sedekah itu mengurangi harta kita. Justru harta tersebut akan bertambah, akan bertumbuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana zakat juga akan menjadi harta yang bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman dimuliakan Allah, itu mungkin di antara hal yang bisa kita ingat agar kita menjadi hamba yang dermawan, dan juga mungkin dengan mengingat bahwa diri kita suatu saat mungkin akan menjadi pada posisi orang-orang yang membutuhkan. Kehidupan ini akan berputar, saat ini kita memiliki harta, terkadang mungkin kita pada posisi orang yang tidak memiliki harta, disitulah kita akan merasakan betapa kita butuh uluran tangan dari tangan-tangan yang dermawan. Barakallahu fikum, semoga itu menjawab. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik Ustadz. Ustadz minta kiat-kiat istiqomah setelah bulan Ramadan, jazakallahu khairan Ustadz. Wa jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya banyak kiat yang bisa membuat kita istiqomah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah dengan meyakini bahwa Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Rabb yang sama yang kita sembah di selain bulan Ramadan. Artinya, jika kita bisa beribadah maksimal kepada Allah di bulan Ramadan, mengapa selain bulan Ramadan kita tidak beribadah dengan maksimal kepada Allah? Bukankah Rabb yang kita sembah sama pada bulan Ramadan dan pada selain bulan Ramadan? Kalau begitu, mengapa kita memilah dan memilih? Kenapa kita memisahkan? Atau kenapa kita membedakan antara amalan ibadah kita di bulan Ramadan dengan amalan kita setelah bulan Ramadan itu lepas dari diri kita? Kemudian juga dengan berdoa. Di antara kiatnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan dan dijadikan hamba yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan mengingat bahwa diri kita akan sangat ditentukan akhir dari diri kita adalah dengan amalan-amalan yang terjadi pada akhir sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diwafatkan dalam hari-hari yang baik, dalam amalan yang baik juga, maka tentu itu adalah sebuah kenikmatan. Namun jika seseorang pada bulan Ramadan ini dia sudah memperbaiki dirinya, dia sudah menjadi hamba yang soleh, namun setelah bulan Ramadan berlalu dia kembali kepada hari-hari yang penuh dengan kemalasan, penuh dengan maksiat dan dosa, dan wal'iyadzubillah min dzalik, kita tidak ada yang pernah merasa aman jika ternyata dalam kondisi tersebut diri kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya sangat merugi sekali seseorang yang sudah berubah menjadi baik di bulan Ramadan, kemudian dia berubah menjadi tidak baik, dan di saat itu dia diwafatkan atau dia mengakhiri hidupnya dalam kondisi yang tidak baik. Dengan mengingat hal-hal yang seperti ini, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, ada pertanyaan yang masuk lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah efek perubahan yang coba kita lakukan di bulan Ramadan akan terasa langsung efeknya atau akan berangsur-angsur? Syukran wa jazakallahu khairan Ustadz. Waalaikumsalam wa jazakumullahu khairan. Tentunya perubahan atau efek yang kita rasakan di bulan Ramadan tidak akan langsung kita rasakan secara signifikan totalitas.
ataupun usaha perubahan itu tidak mungkin kita lakukan secara totalitas dan langsung dalam satu malam. Tentunya perlu proses dan tentunya perlu langkah dan tangga-tangga kecil untuk menuju ke sana. Cara proses berubah itu sendiri kita harus hargai dari diri kita. Satu hari kita mampu menambah bacaan Al-Quran kita hargai. Satu hari kita bisa mampu menambah zikir kita lebih banyak dan lebih lama lagi, itu kita hargai. Satu hari kita melewati bulan Ramadan tanpa adanya ghibah, tanpa adanya namimah, tanpa adanya ucapan-ucapan dusta dan ucapan haram, maka kita hargai dari diri kita. Insya Allah nanti pun efeknya akan terasa kepada diri kita. Tentunya setelah kita melewati bulan Ramadan, itu semua baru kita rasakan. Ternyata pada bulan Ramadan kita mampu melakukan ini, kita mampu melakukan itu, kita mampu ternyata menjadi hamba yang soleh, kita mampu menjadi orang yang taat kepada Allah, yang bersemangat pada malam hari bulan Ramadan. Kita ternyata mampu untuk tidur sedikit pada malam hari, kita ternyata mampu untuk tidak pelit dalam harta kita. Setelah bulan Ramadan terlewat, seseorang akan merasakan ternyata ada perubahan yang luar biasa besar dalam dirinya. Tinggal dilanjutkan dan tinggal dia istiqomah dalam perubahan tersebut. Insya Allah itu semua akan menjadi perubahan yang sangat baik sekali. Biidznillah ta'ala. Tafadhal. Baik Ustaz, ada pertanyaan masuk lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Bagaimana cara melatih diri agar mudah bersedekah Ustaz, jauh dari sifat kikir? Syukran wa jazakallahu khairan. Hal yang terbesar adalah dengan mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan kita dalam setiap amalan. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang harus kita arahkan niat kita kepadanya saja. Artinya, saat kita ingin bersedekah, janganlah kita berpikir bahwa kita ingin mendapatkan sedikit pun timbal balik ataupun balasan dari seorang manusia ataupun dari orang tersebut. Kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala saja. Harta kita yang kita miliki bukankah dari Allah? Bukankah ini adalah pemberian dari Allah? Maka kita sebenarnya tidak mampu mendapatkan harta ini sendiri. Kita tidaklah diberikan rezeki kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bersedekah, janganlah kita berharap bahwa manusia pun akan memberikan balasan yang sama. Tapi harapkanlah dari Rabb yang memberikan rezeki agar Dia yang melimpahkan rezeki dan melipat gandakan pahalanya untuk kita sendiri. Ini diantara caranya. Yang kedua, agar kita semakin ikhlas, agar semakin kita juga jauh dari sifat kikir, adalah kita dengan bersedekah secara tersembunyi. Di antara seseorang yang mendapatkan di antara 7 golongan hamba yang mendapatkan naungan di hari kiamat nanti adalah seseorang yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini adalah sebuah bentuk kiasan di mana orang terdekatnya sekalipun tidak tahu apa yang dia sedekahkan. Dengan sedekah-sedekah yang tersembunyi ini, kita melatih diri kita untuk menjadi hamba yang ikhlas dan hanya mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, ada pertanyaan yang masuk lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Bagaimana cara menata hati dan iman yang setiap saat bisa berubah perlahan-lahan menjadi kurang semangat dalam beribadah, dan bagaimana cara mengantisipasi dari perbuatan futur dalam ibadah Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Hayakallah wa jazakumullah khairan. Tentunya hati tidaklah disebut dengan qalb kecuali karena dia yataqallab, kecuali karena dia berubah-ubah. Dan sebaik-baik hal yang bisa membuat kita memiliki kemantapan dalam hati adalah kita meminta doa atau kita memohon ketetapan hati kita kepada zat yang maha membolak-balikkan hati. Kita berdoa kepada Allah yang maha membolak-balikkan hati agar kita diberikan ketetapan hati kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu adalah doa yang paling banyak yang diucapkan oleh Nabi SAW? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Di antara doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi SAW adalah beliau berdoa, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku, mantapkanlah hatiku di atas agamamu. Dan zat yang maha memalingkan atau memelencengkan hati, maka arahkanlah atau kuatkanlah, mantapkanlah hatiku ke dalam ke arah yang ke arah ketakwaan kepadamu ya Allah. Maka ini adalah satu sebab yang bisa membuat kita kuat hati kita dan istiqomah di jalan Allah dalam beramal soleh dan jauh dari maksiat adalah dengan memohon dan memperbanyak doa di dalam sujud kita, dalam waktu-waktu yang mustajab dan dalam hal-hal yang lainnya. Billahi taufiq. Baik, Ustadz, ada pertanyaan yang masuk lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik. Minta tips agar anak-anak kita bisa kuliah di UIM Ustadz.
Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Di Universitas Islam Madinah. Universitas Islam Madinah, Masya Allah, adalah sebuah nikmat yang Allah berikan melalui perantara kerajaan Saudi Arabia. Kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala agar terus memberikan nikmat kepada kerajaan Saudi Arabia dan memberikan kepada mereka taufik kepada para pemimpinnya untuk terus menyediakan kesempatan tolabul ilm atau menuntut ilmu ini di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tipsnya yang pertama adalah sedari sekarang jika kita memiliki anak, maka anak itu sudah kita tumbuhkan rasa cinta terhadap ilmu. Rasa cinta terhadap ilmu. Yang kedua, kecintaan terhadap ilmu tersebut dibangkitkan lagi lebih tinggi lagi agar mengambil langsung kepada pusatnya atau kepada markaznya yang utama. Innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman akan kembali kepada kota Madinah sebagaimana ular akan kembali kepada sarangnya. Artinya Madinah adalah kota ilmu. Semangatkanlah atau tumbuhkanlah semangat dalam diri anak untuk menggali ilmu langsung daripada tempatnya yang asli dan juga langsung dari para ahlinya, itu para ulama yang berada di kota Nabi SAW. Kemudian di antara tipsnya juga adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak kita, keturunan kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kesempatan menuntut ilmu di kota Madinah dan di Universitas Islam Madinah. Di antara tipsnya juga adalah dengan semangat dan menyemangati dia dalam proses belajar ilmu syar'i ini. Segala hal yang menuju ke sana, baik itu dari hafalan, baik itu dari pemahaman bahasa Arab, hafalan Al-Quran, dan juga lingkungan yang baik, yaitu berinteraksi dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang memiliki visi dan misi yang sama, itu perlu dilakukan dan perlu terus disupport bagi anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan Ustaz. Ya, sebentar lagi mau adzan di sini, silahkan ditutup Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan. Sebelumnya ana ucapkan jazakallah khairan kepada Ustadzuna Ustadz Sulhan yang telah memberikan kesempatan ini dan memfasilitasi adanya kajian sore hari ini yang alhamdulillah bisa dinikmati oleh berbagai macam ikhwah dari berbagai macam daerah juga tentunya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ana juga tidak lupa mengajak ikhwah semuanya, baik itu yang di Indonesia maupun yang di Saudi, untuk terus memanfaatkan setiap waktu kita, setiap detik waktu kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu apakah ini adalah Ramadan yang terakhir kalinya bagi kita, apakah setelah ini masih ada kesempatan bulan Ramadan lagi, kita semua yang tidak bisa menjawabnya. Oleh karenanya, kesempatan yang ada jangan sampai kita sia-siakan begitu saja. Allahu Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan ini menjadi muhadharah yang bermanfaat. Apabila ada kebaikan dan kebenaran, maka hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Namun apabila ada kesalahan, khilaf dan juga ucapan yang salah, maka itu datangnya dari diri sendiri dan dari kelemahan pribadi. Astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qawli hadza wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.